Alright, salam kepada kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Saya rasa, saya ingat ini minggu ini merupakan minggu yang terakhir. Anak-anak kita telah akan mengakhiri musim percutian mereka dan minggu depan, minggu depan mereka akan mulai kuliah lagi. Oke. Ada yang daripada derajat 1 akan berpindah kepada derajat 2. Tingkatan derajat 6 akan masuk kepada tingkatan 1. Oke. Dan juga para para pelajar kita yang sudah menduduki SPM akan juga beralih kepada peralihan yang seterusnya. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang sedang bercuti. Mari kita terus berdoa untuk kembalinya mereka ke sekolah dalam penghujung minggu ini, supaya mereka dapat balik jalan dengan keadaan yang baik dan dapat bersekutu dengan kita. Haleluya, saya ucapkan selamat datang ke Misbah Doa BM Central City. Saudara kita Christopher daripada Indonesia sekarang, traveling di Indonesia. Puji Tuhan, beliau dapat hadir sama-sama. Dan bagi kita yang bersama-sama melalui YouTube, Tuhan berkati kita. Dimanapun kita berada, kita terus tetap dalam doa kita. Jadi saya akan mulai dengan doa. Mari kita serahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan dalam doa kita. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang hampir sebulan anak-anak Tuhan telah bercuti dan akan kembali ke tempat mereka masing-masing, dan kami terus menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Misbah Doa yang akan kami hadiri pada hari ini. Ini bukan sebuah event, tetapi sebuah permohonan, sebuah keluhan, sebuah permintaan kami kepada Tuhan, agar Tuhan turun tangan ke atas perkara-perkara doa yang kami panjatkan. Terima kasih Yesus, kami terbatas dalam doa kami, terbatas dalam kata-kata kami. Biarlah firman Tuhan yang keluar pada mulut kami, mengucapkan firman Tuhan itu yang berkuasa, yang akan memulihkan, yang akan meneguhkan kami, dan akan memerdekakan kami. Terima kasih Yesus, ketika kami bersekutu melalui Zoom ini, dimanapun kami berada, kami jemput Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan hadir memberikan kami kekuatan dalam kami berdoa. Terima kasih jika ada yang sakit, lemah tubuh, Tuhan Engkau lawat mereka secara pribadi. Baik yang tidak sempat hadir oleh karena mereka istirahat sekarang, kiranya Tuhan Engkau lawat mereka, memberi kesembuhan, memberi kekuatan baru pada tubuh mereka. Haleluya, terpujilah namamu. Besarkan Misbah Doa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Haleluya, puji Tuhan. Thank you Frankie untuk lagu-lagu yang disampaikan. Malam ini mari kita baca daripada Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16, satu ayat yang selalu kita baca dengar. Ayat 16 berkata begini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ambil bagian yang ke terakhir itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya sudah tentu Tuhan
meminta kita untuk saling mengaku dosa kita. Jika kita ingin mempersembahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan, jika kita teringat orang-orang yang mungkin kita pernah tegur dengan cara yang salah, ataupun jika kita telah bersalah kepada mereka, tinggalkan dulu persembahan itu. Itu menurut kata firman Tuhan. Dan pergilah kepada orang itu dan minta Tuhan mengampuni dia dan mengampuni Anda. Dan kemudian baliklah ke tempat persembahan. Artinya dalam doa kita. Itu maksudnya di sini. Ya, supaya kamu dapat saling mendoakan. Okay? Dia akan teringat kamu dan kamu akan teringat dia. Supaya kita boleh sembuh, kata ayat ini. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang doa. Saya percaya doa ini merupakan perkara asas bagi setiap kita, setiap Anda, baik termasuk anak kecil. Doa itu merupakan satu kewajiban. Katakan sama-sama kewajiban. Jadi kewajiban setiap orang percaya. Ya, karena doa itu diperintahkan Tuhan. Yesus mengajar doa. Oke. Bila kita berdoa, Allah mendengar kita. Amin. Jadi bila kita tahu bahwa ketika kita berdoa dan Allah mendengarkan kita, dan itu boleh meyakinkan kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ya, saudara-saudari, termasuk saya ajar diri saya juga, bahwa ketika saya berdoa, Tuhan mendengar. Ya. Saya tidak hanya ucap kata-kata begitu saja, tapi Tuhan mendengar. Saya tidak hanya menulis kata-kata sebuah doa untuk didoakan, tetapi Tuhan juga mendengar, mengikuti perkataan-perkataan yang keluar daripada tulisan ataupun doa saya, doa Anda. Okay. Doa yang mendidik keluar dari kedalaman hati untuk mengenal Tuhan Allah serta memahami kehendak-Nya. Okay. Artinya setiap kata yang terungkap dalam doa yang disusun menjadi kalimat yang jelas, menjadi satu ayat yang jelas dan dapat dimengertikan agar tidak apa orang kata tidak lari-larilah, tidak around the bush, okay? Agar tidak membosankan. Minta maaf, ada juga setengah-setengah orang dia doa pusing balik. Dia memang lama berdoa, tetapi benda yang diulang lagi. Mungkin pengertiannya lain, oke lah. Tapi jika benda yang sama, kata-kata yang sama, susunan kalimat yang sama, kadang-kadang doa itu juga boleh memboringkan. Sepertinya kita membaca buku. Ya, sepertinya ketika kita disuruh menghafal, membaca satu paragraf. Jika kita disuruh membaca satu paragraf, diulang-ulang, pasti kita berasa bosan. Tapi kita disusun daripada mula, ada pertengahan, ada akhiran, dan ada full stop, dan seterusnya, dan kesimpulan. Maka sepertinya ada satu cerita. Jadi orang yang mendengarkan juga, wah dia paham. Doa orang ini tersusun dengan baik. Amin. Haleluya. Jadi mari kita sadari bahwa sebelum kita berdoa, mari kita susun doa kita dengan baik. Oke. Kalau kita membaca doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, Lord's Prayer itu sepertinya sangat-sangat tersusun daripada memuji Tuhan dan kemudian dia meminta mohon keperluan doa dan mengampuni dosa-dosanya dan terus sampai ke akhir dan kemudian di akhir dia memulangkan kemuliaan kepada Bapa di surga. Okay. Jadi sebab itulah kita dengar doa daripada Tuhan Yesus sepertinya tersusun. Nah, masa kita berdoa ini juga ada yang membaca, is okay. Ada yang menulis skrip dia, is okay. Proceed. Itu tidak ada masalah. Tidak ada hukum-hukum yang kita boleh pakai, asalkan dia dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kamu paham, dia paham, dan saya paham. Puji Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan paham.
Kalau Tuhan itu seperti manusia, dia dengar orang yang berdoa bertele-tele. Dia ulang, pasti juga Tuhan yang sebagai manusia itu boring tanpa ada satu susunan yang teratur. Jadi saudara-saudari, mari kita berusahalah untuk menyusun kata-kata kita dalam doa kita. Oke. Menurut saya catat di sini, ada seorang ahli teologi yang berkata begini, namanya R.C. Sproul. R.C. Sproul sudah meninggal beberapa tahun yang lepas, dan dia berkata begini. Dia berkata begini tentang doa. Allah yang dia mengatakan bahwa Allah yang berdaulat memerintahkan kita untuk berdoa dengan firman-Nya yang suci dan berdaulat. Allah berdaulat memerintahkan kita untuk berdoa. Amin. Dia yang berdaulat memerintahkan kita yang tidak berdaulat ini, yang biasa-biasa ini, untuk berdoa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa dengan apa? Berdoa dengan firman-Nya. Berdoa dengan Alkitab. Ya. Alkitabnya itu adalah Alkitab yang berdaulat. Berarti ada kuasa, ada power daripada firman Tuhan yang kita ucapkan. Teruskan. Doa bukanlah satu pilihan bagi orang Kristen. R.C. Sproul berkata doa itu adalah kewajiban, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi sehingga jawaban daripada doa-doa yang kita ucapkan itu menjadi berkenan di depan Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun berkenan. Nah, satu catatan lagi saya buat di sini. Jawaban tersebut sangat menarik perhatian daripada R.C. Sproul. Dari jawaban itu dapat dinyatakan bahwa doa bukanlah suatu yang lahir daripada inisiatif manusia, tetapi melainkan perintah Allah sendiri. Yang terakhir tadi dikatakan, doa bukanlah pilihan manusia, bukanlah pilihan orang Kristen, tetapi doa adalah kewajiban. Saya ada kewajiban untuk berdoa. Setiap kita orang percaya berkewajiban berdoa. Nah, saya teruskan di sini. Tidak berdoa berarti lalai melakukan perintah Allah. Secara praktiknya, berdoa memang tidak ada ketentuan dan susunannya. Amin. Secara praktik tidak ada susunan, tidak ada pola yang ini harus ini harus ini. Okay. Tetapi dapat didasarkan daripada Alkitab yang menjadi pola doa kita. Seperti doa Tuhan Yesus itu. Dia naikkan pujian, mohon keperluan dia, dan kemudian pasal top confession dan juga penganggungan Tuhan. Okay. Doa yang diajarkan Yesus menjadi petunjuk sebagai petunjuk ke dalam doa yang benar. Okay. Walaupun secara fakta dia ini hanya dapat diucapkan dalam lebih kurang 1 menit. Ada yang boleh hafal, kurang 1 menit boleh selesai. Okay. Bukan berarti doa kita itu panjangnya hanya lebih kurang 1 menit. Okay. Berarti bukan itu yang saya maksudkan. Tapi faktanya tiap-tiap kita berdoa, doa kita itu tidak ada polanya. Kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, menarik sekali saya melihat satu catatan mengenai doa. Okay. Aturan-aturan dalam doa menurut salah seorang reformis berkata begini. Seorang yang bernama John Calvin berkata begini. Aturan-aturan doa boleh dilakukan. 1. Dengan penuh hormat. Kita menghormat Tuhan. Kita hormat bahwa ada sesuatu yang di atas kita. Tuhan yang mendengar. Tuhan yang akan mendengar. Tuhan yang akan menjawab doa kita. Nomor 2. Doa boleh dilakukan didasarkan pada keperluan.
kita. Oke. Jika ada keperluan, kita boleh datang dalam doa kita. Kita boleh bangkitkan doa itu, keperluan itu kepada Tuhan. Nah, dan kemudian ketiga, John Calvin berkata, dengan sikap penyesalan. Oke. Doa boleh dilakukan yang pertama menurut dia dengan penuh hormat, tunduk kepada Tuhan. Dengan penuh hormat yang pertama. Nomor dua, doa itu boleh dilakukan dengan didasarkan pada keperluan-keperluan kita. Oke. Jika ada kita masalah, kita boleh datang kepada Tuhan. Jika ada keperluan, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dan sikap penyesalan. Kita rasa menyesal, kita boleh datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Oke. Menyesal di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dipanjatkan, dinaikkan dengan kerendahan hati. Tidak seperti orang Farisi. Mereka angkuh sekali ketika mereka berdoa. Seperti mereka saja yang punya dunia. Okay. Dan kemudian, yang terakhir, dipanjatkan dengan kerendahan hati. Kita rasa sepertinya kita tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi kita perlukan kita perlukan pertolongan Tuhan untuk kita lakukan. Ya. Doa-doa seperti ini menurut John Calvin dikatakan Tuhan pasti mendengar. Wah, menarik catatan ini. Doa dilakukan dengan penuh hormat, didasarkan keperluan dan sikap penyesalan, dipanjatkan dengan kerendahan hati, pasti Tuhan jawab. Wah, jika kita datang dengan keangkuhan kita, tidak hormat, tidak ada rasa menyesal kepada Tuhan, maka mungkin doa kita tidak pernah didengar Tuhan. Okay. Yakobus ini berkata doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Okay. Jadi inilah alasan kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, ketika kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kita punya keperluan masing-masing kita yang akan exam, yang akan menduduki tes, yang akan traveling, anak-anak kita ditinggalkan di luar sana, kita ada keperluan, kita datang kepada Tuhan dan kita rasa kita ada sikap penyesalan dan kita ada kerendahan hati, pasti Tuhan dengar. Jadi inilah alasan kita bahwa doa kita akan didengar Tuhan dan sangat besar kuasanya. Mari kita memiliki pemahaman bahwa bila kita datang dengan Tuhan, dengan penuh penyesalan, dengan rasa hormat, dengan keperluan kita, dengan kerendahan hati, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati doa-doa kita semua. Apapun keperluan kita, datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan kerendahan hati, dengan penyesalan, pasti Tuhan mendengar. Tuhan berkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau, Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Engkau mendengar doa-doa dan seruan kami. Ketika kami datang menghadap Engkau, bela hati kami meninggikan Engkau, menghormati Engkau, dan menempatkan Engkau sebagai Tuhan yang akan mengubah hidup kami, yang akan mendengar doa-doa kami, dan akan memulihkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Oke, shalom semua. Terima kasih Pastor untuk perkongsian firman firman Tuhan. Sekarang ini kita beralih kepada bahan doa. Dan bahan doa yang pertama yang kita akan doakan bersama ialah menghadapi implikasi cukai. Okey, so bermula 1 Mac 2024, skop perkhidmatan cukai telah diperluaskan meliputi pusat karaoke, logistik, perkhidmatan broker, antaranya kapal dan kapal terbang, komoditi dan hartanah. Walaupun kadar cukai dinaikkan daripada 6% ke 8%, perkhidmatan yang menjadi keperluan rakyat dikecualikan termasuk makanan dan minuman,
telekomunikasi, parking kenderaan, dan logistik. Menurut menteri yang terlibat, langkah itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan daya tahan kewangan negara sambil mengurangkan defisit belanjawan. Ia bagaimanapun tidak menjelaskan, tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat di Malaysia. Seterusnya, di dalam Matius 22 ayat 21, firman Tuhan berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Seterusnya, jadi kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa agar Tuhan memberi hikmat dan pemahaman ataupun pengertian untuk menavigasi kompleksiti akta dan peraturan percukaian negara. Semoga kita dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan mencari nasihat profesional bila diperlukan. Yang kedua, kita berdoa memohon petunjuk daripada Tuhan dalam menguruskan kewangan dengan bertanggungjawab. Kita berdoa agar anggota gereja memenuhi kewajipan cukai sambil tetap menjadi pengurus yang baik atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, kita doakan untuk menangani stres mengenai kenaikan sistem cukai SST yang boleh mengganggu fikiran. Kita berdoa supaya orang percaya menemukan ketenangan dan keyakinan dengan tahu bahawa Tuhan tetap berkuasa bahkan dalam ketidakpastian kewangan negara. Seterusnya kita berdoa agar anggota gereja menjaga integriti dalam urusan percukaian dan semoga kita jujur dalam melaporkan pendapatan, potongan dan masalah kewangan lainnya mencerminkan karakter Kristus. Yang terakhir sekali kita memohon agar Tuhan Jehovah Jireh memberikan berlimpah untuk keperluan kita dan penyediaan dan berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Lord Jesus. Bapa di syurga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menjadi Jehovah Jireh kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Engkau Allah kami. Engkau Allah kepada anak-anak-Mu Tuhan yang berjemaat di BM Central City. Tuhan, Engkau mengenal pribadi kami. Tuhan, Engkau memanggil kami dengan nama kami, kata firman-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau yang menjaga dan memelihara kami setiap hari. Bapa di syurga, kami terus percaya dan beriman kepadamu. Dan Tuhan, kami bersandar kepadamu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di dalam kewangan kami Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kerana Engkaulah Jehovah Jireh kami. Engkaulah Jehovah Shammah kami Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memberkati kami dengan berkelimpahan kata firman-Mu. Dan Tuhan, kami tidak kekurangan satu apapun yang baik daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Bapa di syurga, di dalam hal percukaian juga Tuhan, kami percaya Bapa di syurga bahwa Tuhan menyediakan Bapa di syurga kepada kami. Bapa di syurga, kewangan yang kami perlukan Tuhan untuk melunaskan percukaian yang perlu kami bayar kepada kerajaan Malaysia. Tuhan, kami berterima kasih Bapa karena firman-Mu berkata Tuhan bahwa Roh-Mu Tuhan yang mengupayakan kami, Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan untuk menjadi warga negara yang adil Tuhan, yang jujur Tuhan, yang setia Bapa di syurga, yang mencerminkan karakter Kristus ya Tuhan dalam hal penjelasan percukaian dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, karena dalam hal perkara ini juga Tuhan
Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong dan menyediakan buat kami. Bapa di surga, kami menyerahkan kerajaan dan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Sungguh pun Tuhan, kemungkinan Tuhan ekonomi dunia meleset, tetapi kami isytiharkan Bapa kemakmuran buat negara kami Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga supaya Tuhan Engkau memakmurkan ekonomi negara Malaysia. Tuhan, kami percaya Bapa di surga bahwa Tuhan Engkau memakmurkan sektor peladangan, Tuhan yang memakmurkan juga sektor pertanian, Tuhan yang memakmurkan Bapa di surga sektor ekspor dan import. Tuhan, kami berdoa untuk kemakmuran dan kami berdoa untuk kesejahteraan negara kami Malaysia Tuhan, supaya kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan dapat hidup aman, damai dan penuh sejahtera Bapa, hidup di dalam kemakmuran dan berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Bapa di syurga Tuhan, kami percaya Bapa di syurga Tuhan, Engkau pakai Bapa di syurga orang-orang anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di negara Malaysia ini Tuhan, untuk memberkati negara kami Malaysia dalam apapun pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami, baik itu dalam sektor pendidikan, baik itu dalam sektor pentadbiran, baik itu Tuhan dalam sektor pertanian, dalam sektor sekalipun Tuhan. Tuhan, mari Bapa di syurga, Tuhan Engkau pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami mengambil posisi kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dan supaya Bapa di syurga kerinduan hati kami Tuhan adalah untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam pekerjaan kami, dan sekaligus Tuhan memberkati negara kami Malaysia ya Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa di syurga, karena Tuhan kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tidak terkesan ya Tuhan Yesus dengan stres-stres yang mungkin diakibatkan oleh ekonomi negara ini Tuhan. Kami tidak mau terkesan dengan semua itu Tuhan, karena kami memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami memiliki Roh Kudus Tuhan yang hidup di dalam kami. Kami memiliki Roh Kudus Tuhan yang lebih besar daripada Dia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan, kami terus mengandalkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati kami dengan sukacita-Mu Tuhan, yang memberkati kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, yang memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, yang memberkati kami dengan kesehatan yang baik Tuhan. Bapa di syurga Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah berjanji kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Bapa di syurga, we acknowledge your presence in our life Father. We acknowledge your powerful presence Lord, even in our country Malaysia Lord. Tuhan, kami memberkati negara kami Malaysia Bapa di syurga. Kami memberkati juga ekonomi negara kami Malaysia Tuhan. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan pakai gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Malaysia ini Tuhan, untuk memberkati negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa di syurga, terima kasih. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus, karena di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua. Mari kita ke bahan doa kita yang kedua, yaitu berdoa untuk mimpi yang dari Tuhan. Di Alkitab, kita melihat bukti bahwa Allah berkata kepada kita melalui mimpi setiap kali Dia ingin mengirim pesan. Anda telah memiliki mimpi-mimpi besar, tetapi Anda telah dari waktu ke waktu membiarkan mimpi-mimpi ini mati. Inilah masanya untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang telah Tuhan tempatkan pada Anda. Sama seperti kita berdoa melawan mimpi-mimpi buruk, sama pentingnya untuk berdoa agar mimpi yang menyenangkan terjadi. Selalunya kita alpa berdoa untuk mimpi-mimpi indah itu sampai mereka terjadi. Seterusnya,
Maaf, ada masalah teknikal sedikit. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baiklah, bahan doa kita pada malam ini ada 5. Yang pertama, kita berdoa untuk keklarifikasi mimpi yang Anda alami. Mohon Tuhan beri kejelasan dalam mimpi dan penglihatan Anda. Mohon Tuhan berikan wawasan dan pemahaman untuk memahami kehendak-Nya dalam hidup Anda melalui mimpi tersebut. Berdoa agar mimpi dari Tuhan akan terjadi. Berdoa agar mimpi yang telah Tuhan tanamkan dalam hati Anda tidak layu atau pudar, tetapi berbuah melimpah. Ketiga, doa untuk keberanian mengejar mimpi itu. Mohon Tuhan membantu Anda membezakan antara keinginan sendiri dan rencana ilahi Tuhan untuk impian Anda. Dan minta Tuhan berikan Anda keberanian untuk mengejar impian-impian yang Tuhan berikan. Yang keempat, berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan melalui mimpi dan penglihatan yang Anda alami. Minta Tuhan tunjukkanlah langkah-langkah Anda dan terangi jalan yang mengarah pada tujuan hidup Anda dan berikan kita wawasan mengenai rancangan ilahi-Mu untuk hidup Anda. Yang terakhir, letakkan impian-impian Anda di hadapan Tuhan. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bahwa segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Janji Ulangan 28 ayat 2 bahwa impian dan usahaku akan diberkati di kota dan di ladang. Mari kita sama-sama berdoa mengenai perkara ini dan saya akan bawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan, buat masa ini Tuhan Yesus untuk kami berkumpul Bapa. Sama-sama berdoa Bapa untuk segala perkara Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga untuk apa yang kami lakukan dan apa yang kami patut lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan Yesus kami berdoa khususnya Bapa untuk untuk kami mengalami mimpi-mimpi yang terang, yang jelas daripada Engkau Tuhan mengenai segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Karena Tuhan Yesus, biar kami mengalami mimpi-mimpi tersebut dan mimpi-mimpi tersebut Tuhan Yesus dapat kami jadikan Tuhan petunjuk dan langkah Tuhan untuk kami melangkah dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami manusia yang lemah, manusia yang tidak tahu apa-apa, dan juga kami tidak punya panduan yang jelas. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan petunjuk dan juga langkah-langkah yang luar biasa bagi kami melalui mimpi-mimpi seperti yang ada di dalam Alkitab. Dan saat ini Tuhan Yesus, dan setiap kami yang ada Tuhan Yesus, baik di gereja BM Central City dan di mana saja umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, kami mengalami mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus kami melihat rencana, kemahuan, dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, baik di mana kami berada, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami, dalam perhubungan kami, dalam segala perkara Bapa, biar semuanya jelas, biar kami dapat melihat Tuhan Yesus semuanya di hadapan kami dan kami dapat mengalami dan menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut kehendak dan rencana-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami usahakan, segala impian, segala apa juga yang kami lakukan di dunia ini, sebagai umat-Mu yang percaya, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, biar segala yang kami usahakan Tuhan Yesus diberkati Bapa, di mana saja kami berada, melalui mimpi-mimpi dan melalui petunjuk-petunjuk yang Kau tunjukkan melalui mimpi dan penglihatan Tuhan. Haleluya Bapa, terus berikan kami hikmat juga Bapa, hikmat dan pengetahuan untuk dapat membezakan Bapa, mimpi-mimpi yang dari Engkau dan juga mimpi-mimpi yang daripada penguasa-penguasa iblis Tuhan Yesus, supaya kami dapat membezakan mana mimpi yang
sesuai dengan kehendak-Mu dan juga mimpi yang bukan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang dari Engkau Tuhan Yesus akan menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat masa dan malam ini Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Teruskan tanamkan iman yang teguh dalam hati kami Tuhan Yesus. Teruskan tanamkan hati yang penuh dedikasi dalam hati kami Tuhan Yesus. Biar segala yang kami alami dan segala yang kami jalani dalam kehidupan ini Bapa sesuai dengan rencana dan kemauan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sekali ini kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu karena Engkau Tuhan yang mendengar, menjawab doa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Saling mendorong satu dengan yang lain. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak dapat dielakkan bahwa masalah boleh saja datang silih berganti. Masalah-masalah yang datang kadang-kadang mampu kita hadapi seorang diri, tetapi ada kalanya masalah itu terlalu berat dan kita memerlukan sokongan dari orang lain. Tuhan Yesus sendiri memang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan bukan makhluk individualistik. Paulus memberikan kita teladan dari kata-kata yang membangun. Dalam suratnya, dia memasukkan kata-kata penghargaan dan apresiasi. Seterusnya, kepada jemaat Filipi dia menulis, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku kerana persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Filipi 1 dari ayat 3 hingga ke-5. Walaupun jemaat Tesalonika tidak sempurna, tapi Paulus memuji mereka sebelum berhadapan dengan masalah mereka. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak memerlukan kata pujian. Tanpa itu kita menjadi ragu dan tidak mampu berfungsi sepenuhnya. Membangun dan menguatkan sesama dalam persekutuan bukanlah perkara yang sia-sia. Tidak akan ada persekutuan yang dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya tidak peduli terhadap satu dengan yang lain. Seterusnya, kita melihat ke Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seterusnya, perkara doa. Perkara doa kita ada 4. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan semoga setiap ahli gereja bertumbuh dalam Tuhan semakin dekat setiap hari. Tuhan berikan mereka hikmat dan pengertian ketika jemaat menyelami firman Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk kesatuan dan keharmonian dalam keluarga gereja. Satukanlah kami dengan tali kasih, pengertian dan komitmen bersama pada pekerjaan Tuhan. Berikan kekuatan untuk melupakan perbezaan antara satu dengan yang lain dan memberi fokus kepada perkara yang menyatukan, yaitu iman kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus membimbing jemaat dalam setiap interaksi dan keputusan. Doakan pemimpin gereja, Tuhan limpahkan hikmah yang melampaui pemahaman manusia. Isi mereka dengan daya bezakan ketika mereka membimbing dan menggembalakan jemaat. Semoga mereka memiliki perasaan panggilan-Mu yang mendalam dan pimpin oleh Roh Kudus dalam segala yang mereka lakukan. Dan terakhir berdoa untuk pemuda-pemudi gereja, lindungilah mereka dari jarat dunia dan pandulah mereka membuat pilihan yang bijaksana. Mampukanlah mereka menjadi alat-alat yang perkasa dalam kerjaan-Mu. Semoga mereka bertumbuh secara rohani, berakar dalam firman Tuhan, dan bersinar sebagai cahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita sama berdoa dalam perkara doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.
Haleluya, haleluya Tuhan, Bapa kami di surga. Kami bersuka cita pada malam ini Tuhan. Kami mempunyai kesempatan untuk sungguh-sungguh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami, saudara-saudari dalam Kristus. Diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan dan seterusnya. Berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, kami angkatkan perkara-perkara doa Tuhan kepada Engkau lebih lagi Tuhan, supaya Engkau terus Tuhan mendorong kami untuk mendorong antara satu sama yang lain Tuhan. Semoga setiap ahli gereja kami Tuhan akan bertumbuh semakin dekat setiap hari dengan Tuhan. Tuhan, kami meminta hikmat dan pengertian Tuhan ketika kami menyelami firman Tuhan. Kami percaya kami akan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dalam setiap perkara yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kesatuan dan keharmonian dalam keluarga gereja kami ini Tuhan. Tuhan, satukanlah kami dengan tali kasih, pengertian dan komitmen bersama dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga Kau memberikan kami kekuatan untuk melupakan perbezaan antara satu sama lain Tuhan, dan menerima kelemahan ini, karena kami percaya Engkau akan menjadi kekuatan kami jika kami bersandar kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami doakan juga pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau Tuhan memberikan mereka wisdom Tuhan, melampaui pemahaman manusia. Oh Tuhan, agar mereka punya daya untuk membezakan apa yang baik dan buruk, dan mereka memimpin dan mengembalakan jemaat Tuhan. Tuhan, Kau urapi mereka Tuhan dalam segala apa yang mereka lakukan. Kami angkatkan juga Tuhan pemuda-pemudi di gereja. Tuhan, mereka inilah generasi yang akan membangunkan gereja di masa depan Tuhan. Tuhan, biar mereka Tuhan menjadi alat-alat yang perkasa dalam kerajaan Tuhan. Tuhan, Kau bakarkan Tuhan api dalam diri mereka, supaya mereka sentiasa berapi-api untuk bertumbuh secara rohani dan berakar dalam firman Tuhan. Tuhan, Engkau berikan revival Tuhan di dalam gereja, pembangunan rohani Tuhan di gereja kami, supaya kami Tuhan kembali mengingatkan cinta sejati kami, kasih yang pertama kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami mempunyai kerinduan itu baik Tuhan untuk menyelami firman-Mu Tuhan, untuk kembali Tuhan mendorong antara satu sama lain Tuhan, dan mempunyai Tuhan semangat untuk melayani dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pembangunan rohani-Mu ini pasti akan terjadi Tuhan bila anak-anak-Mu Tuhan berdoa dengan satu iman Tuhan, meminta daripada Engkau. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami angkatkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semua saudara dan saudari dalam Yesus kasih Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pada doa yang keempat, yaitu kuasa kesepakatan. Tahukah Anda bahwa kesepakatan memiliki kuasa yang luar biasa? Keajaiban demi keajaiban akan terjadi jika ada dua orang yang sepakat. Bahkan perhatian Tuhan akan tertuju kepada mereka yang sepakat. Ketika kita dan pasangan sepakat, baik dalam doa, sikap, keputusan, tindakan, dan ucapan, maka perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi. Jika tidak sepakat, maka doa kita tidak akan memiliki kuasa. Mari kita merenungkan ayat dari Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat 19 hingga 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul
dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kita teruskan dengan bahan-bahan bagi perkara doa yang keempat ini ada 3. Yang pertama, kita berdoa untuk kesatuan dan kepercayaan bagi setiap pasangan. Berdoa bagi setiap pasangan di dalam jemaat agar Tuhan limpahkan rasa aman, kasih, kesabaran, dan segala yang baik. Tuhan sentiasa memenuhi kehendak pasangan mengenai hubungan mereka. Kuatkan ikatan antara mereka setiap hari dan penuhilah dengan keharmonian. Perkara yang kedua, doa untuk kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Mohon Tuhan kurniakan kepada setiap pasangan hikmat dan pengertian untuk mengurus keluarga dengan bijaksana. Bimbinglah mereka dalam membuat keputusan yang selaras dengan rancangan Tuhan yang sempurna. Semoga pilihan mereka memuliakan Tuhan dan memperkukuh perkahwinan. Yang ketiga, berdoa untuk sokongan bersama dan berkat dari Tuhan. Mohon Tuhan memberkati setiap pasangan di gereja dengan keperluan dengan melimpah, dan biarlah perkahwinan mereka menjadi saluran berkat bagi Tuhan kepada orang lain. Baik, jadi untuk perkara doa yang keempat ini, bahannya berkaitan dengan kesepakatan atau kesatuan dalam pasangan-pasangan yang ada di gereja BM Central City kita nih. Terutamanya yang melibatkan yang sudah berkahwin dan maupun yang sudah mempunyai keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat kalau dalam peribahasa pun kita kata sepakat atau mufakat itu akan membawa berkat. Jadi begitulah di sini kuasa kesepakatan bagi pasangan-pasangan yang ada, termasuk yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga harus ada kesepakatan untuk memulakan keluarga yang baru. Jadi saya akan pimpin dalam doa untuk perkara yang keempat ini dan mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk malam ini kami dapat naikkan perkara doa yang keempat, yaitu kuasa kesepakatan. Dan pada malam ini Tuhan, satukan hati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah masing-masing ataupun di tempat kerja kami Tuhan, agar kami dapat menaikkan perkara doa ini Tuhan, yaitu kesepakatan dalam pasangan yang ada di BM Central City. Biarlah Tuhan, setiap pasangan ini memiliki hati yang benar-benar dalam kesatuan dan kepercayaan antara mereka Tuhan, agar mereka memiliki keamanan dan penuh kasih serta kesabaran dalam segala perkara yang mereka hadapi, harungi setiap hari Tuhan bersama pasangan masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi pasangan ini, sama ada dalam pasangan suami istri maupun pasangan keluarga antara keluarga, agar mereka setiap hari memiliki kasih, setiap hari dipenuhi oleh keharmonian oleh karena Engkau yang bekerja dalam pribadi mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki kebijaksanaan untuk membuat setiap keputusan Tuhan dalam keluarga masing-masing, dalam hal-hal rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Dan hikmat serta pengertian Tuhan berikan ke atas keluarga ini untuk menguruskan keluarga mereka Tuhan. Dan agar keputusan Tuhan yang mereka lakukan datang daripada Tuhan, bukan daripada kebijaksanaan mereka sendiri, bukan daripada kemampuan mereka sendiri, tapi Tuhanlah yang memimpin segala keputusan ini Tuhan, agar perkahwinan mereka Tuhan dapat diperkukuhkan
dapat mengalami keamanan, keharmonian, dan kebahagiaan Tuhan. Dan biarlah mereka melihat kepada kehendak Tuhan melalui pasangan masing-masing Tuhan. Dan biarlah hidup mereka Tuhan bersandar kepada Tuhan, di mana janji mereka pada mula mereka bersama Tuhan untuk sehidup semati Tuhan. Begitu juga dengan segala perkara yang dilakukan adalah atas jalan yang Tuhan berikan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami memohon agar perkara-perkara ini Tuhan akan tetap kuat dalam pribadi pasangan-pasangan ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sokongan berkat daripada Tuhan untuk memberkati setiap pasangan yang ada di gereja kami Tuhan, BM Center City, ataupun di tempat-tempat lain juga Tuhan, agar mereka mengalami keperluan yang melimpah, agar mereka mengalami kecukupan dalam setiap perkara pekerjaan dan keperluan keuangan, keperluan harian mereka Tuhan, keperluan untuk mereka menguruskan rumah tangga mereka, keperluan untuk mereka menguruskan anak-anak mereka Tuhan. Dan biarlah semua ini Tuhan akan datang kepada mereka oleh karena berkat yang dicurahkan oleh Tuhan ke atas hidup mereka. Dan hidup mereka takut kepada Tuhan, hidup mereka bersandarkan kepada Tuhan. Dan setiap pengertian yang mereka ada Tuhan adalah pengertian yang datang daripada Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas keluarga dan pasangan-pasangan yang ada di gereja BM Center City ini Tuhan. Dan Kau terus pimpin mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun cabaran, apapun halangan yang mereka hadapi dalam dunia pada masa kini Tuhan, biarlah hidup mereka terus bersandar pada Engkau. Dan karena kekuatan itu datang daripada Engkau Tuhan, mereka tidak akan melihat apa yang berlaku di dunia ini, tapi mereka akan melihat bahwa Tuhan yang akan menguasai, Tuhan yang akan memimpin mereka dalam menghadapi segala cabaran ini Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan, kami mohon agar setiap pasangan, setiap keluarga yang ada bersama anak-anak mereka Tuhan di BM Center City ini Tuhan, mereka akan menerima berkat yang akan dicurahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus pada malam hari ini dalam setiap keluarga yang ada di BM Center City, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, pada malam ini Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, dan biarlah mereka akan mengalami berkat-Mu, mengalami kekuatan-Mu, dan mengalami inspirasi daripada Engkau Tuhan, dan agar mereka sentiasa tidak leka, tidak lalai dengan firman Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan, ini doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang juru selamat kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk doa-doa kita semua, untuk saudara kita, saudara kita Sis Leslie, saudara kita Chris, Cikgu Ruda, dan Sis Adriana. Terima kasih karena doa-doa kita semua pada malam ini. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan kita dapat hadir bersama-sama dalam doa kita. Tekunlah dalam doa kita. Kita perlu berdoa setiap hari, setiap masa, setiap jam. Dimanapun kita berada, apapun situasi kita tetap berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Saya pimpin dalam doa sebelum kita beredar ke tempat kita masing-masing. Kami beri pujian, beri syukur kepada Tuhan atas doa yang telah kami naikkan sebentar tadi. Kiranya Tuhan segala keluhan, pergumulan, keperluan kami, segala kerinduan kami, penyesalan kami, pengagungan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang melawat dan memberkati doa-doa tersebut. Terima kasih kami terbatas Tuhan dari segi kata-kata, bila firman yang kami baca akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tubuh yang letih Kau segarkan Tuhan. Pelindungan ke atas setiap kami, baik yang jauh, dekat. Darah Yesus yang membungkusi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Beri kekuatan baru, kesegaran baru dalam tubuh kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga
Nah, setiap kami ketika kami bekerja, Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat dalam melakukan segala tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.